Samsung Galaxy S22 Ultra ini jujur ada di luar ekspektasi saya, karena kemampuan fotografi yang benar-benar sangat memuaskan. Khususnya karena fitur-fitur kameranya yang sangat epic dan bisa diandalin di segala kondisi pencahayaan, mulai dari panas terik matahari, sampai kondisi low light di malam hari. Display layarnya yang top banget berkat inovasi Vision Booster yang punya peak brightness nyampe 1750 nits. Dan yang jelas nggak ketinggalan karena sekarang ini adalah Galaxy S series pertama yang punya fitur S Pen. Kenapa Samsung Galaxy S22 Ultra ini sangat layak buat dijadiin daily driver terbarumu? Kalian wajib lihat beberapa hal yang udah saya kumpulin selama seminggu belakangan ini. Jadi Samsung Galaxy S22 series saat ini masih dalam tahap pre-order, mulai dari tanggal 9 Februari sampai 3 Maret 2022. So, thanks buat beli-beli yang udah provide ke kita lebih dulu unitnya, jadi kita bisa experience lebih dulu Samsung Galaxy S22 Ultra ini. Jadi buat kalian yang memang udah pengen pre-order bisa langsung ke beli-beli aja, mumpung lagi ada penawaran spesial dan hadiah sampai senilai 4,8 juta. Oke, yang paling bikin saya super excited pertama jelas di kemampuan fotografi yang asli mantep banget. Jadi Samsung Galaxy S22 Ultra ini total punya 5 buah kamera, quad kamera di bagian belakang, dan 40 megapiksel selfie kamera. Dari sini kita udah bisa ngebayangin apa aja yang bakal bisa dilakuin sama fotografinya, karena lengkap banget. Yang jelas main kameranya ini punya detail dan dynamic range yang luar biasa. Coba lihat ini, detailnya tajam dan clear banget, dynamic range-nya juga luas. Dan tone warnanya ini saya suka banget, kelihatan natural tapi ngasih kesan yang sangat dramatis. Mantap. Buat ngelawan backlight juga sama sekali nggak ada masalah, selama nggak direct banget ke sinar matahari langsung. Salah satu yang ngasih kesan dramatis jelas karena sudut pandangnya yang wide banget di main kameranya ini. Jadi buat foto-foto sudut lebar jadi terasa epic semua. Tapi ada kompensasinya juga. Karena main kameranya yang wide banget ini, meskipun kalau buat foto sudut lebar keren banget, kompensasinya jadi sedikit lebih susah buat capture foto close up. Alhasil foto-foto jarak dekat jadi terasa distorsinya. Jadi saran saya kalau buat angle-angle close up, lebih mantap kalau pakai mode 3 kali zoom-nya atau di mode portraitnya aja kayak gini. Cuma memang jadi butuh space aja jaraknya, nggak bisa terlalu deket sama objek. Kalau main kameranya tadi kamu pikir udah punya sudut yang lebar, coba kamu lihat seberapa epic kamera ultra wide-nya ini. Gila kan? Lensa ultra wide-nya ini gokil banget jangkauannya, asli luas banget. Dan meskipun luas banget, distorsinya masih termasuk minim. Masih gampang buat nyari komposisi garis horizontalnya. Tone warna juga masih sangat identik kalau dibandingin sama main kameranya. Tapi tentu saja detail dan dynamic range-nya juga nggak bakal sebagus main kameranya. Apalagi kalau pas direct langsung sama sinar matahari kayak gini, tone warnanya jadi sedikit miss. Tapi overall sih buat kamera ultra wide-nya ini udah cakep banget. Tinggal pinter-pinter aja pilih angle. Salah satu mode paling favorit saya jelas ada di portrait mode-nya ini. Gila, udah berasa pakai kamera mirrorless aja sih ini kualitasnya. Detailnya cakep banget, bokehnya deep, dan separasi objeknya rapi banget. Selain itu yang keren di mode portraitnya ini punya dua pilihan angle, 1 kali dan 3 kali. Jadi buat foto portrait close up cocoknya pakai yang 3 kali. Dan kalau pakai 1 kali hasilnya foto portrait bisa punya sudut yang luas bahkan full body kayak gini. Mantap. Buat backlight jelas sangat aman, tapi kalau buat kondisi yang overexposure masih kurang aman dan mempengaruhi detail objek di depannya. Tapi selain itu, mode portraitnya ini adalah salah satu favorit saya yang termasuk one of the best. Selain di mode portrait, favorit saya selanjutnya justru ada di 3 kali optical zoom-nya. Seperti yang saya jelasin tadi, soalnya di mode autonya yang pakai main camera wide punya angle yang terlalu luas. Saya jadi sering banget pakai 3 kali optical zoom-nya yang sama sekali nggak ada distorsi. Dan punya detail yang sama cakepnya dengan main camera meskipun udah kita zoom. Yang mantepnya lagi optical zoom-nya ini masih berfungsi dengan sangat baik sampai ke 50 kali zoom. Coba lihat. Ini ultra wide-nya. Ini 1 kali. Ini 3 kali. Ini 10 kali, masih cakep banget. Ini 30 kali zoom, masih tetap mantep detailnya. Dan ini 100 kali zoomnya. Yang menurut saya udah kurang rekomen karena memang lensa optikalnya sendiri cuma sampai 10 kali aja. Sisanya hybrid dengan digital zoom. Tapi overall fitur space zoomnya ini saya suka banget karena kualitasnya yang masih kepake banget dan bukan cuma sekedar gimmick. Nah, yang kalian lihat ini adalah kualitas video recording 4K 60 frame per seconds. Yang mantapnya bagi saya udah terasa smooth banget meskipun saya nggak aktifin fitur super steady-nya. Detailnya bagus banget, auto exposure-nya mantap, dan frame rate-nya terasa smooth. Sangat memuaskan.
Meskipun ada pilihan resolusi mulai dari 720, 1080, 4K sampai 8K, tapi favorit saya jelas di mode 4K-nya yang sama sekali nggak terasa berat di kombinasi chipset Snapdragon 8 Gen 1-nya ini. Dan selama beberapa jam saya tes kamera juga nggak terasa panas juga. Cuma memang lumayan makan kapasitas baterai cukup signifikan. Ya karena memang processing 4K recording 60 frame per second itu berat. Kalau fitur Super Steady-nya ini diaktifin memang terasa jadi jauh lebih smooth. Tapi pasti jadi ngorbanin detail dan dynamic range-nya. Dan masih terasa ada noise juga atau jitter juga meskipun di kondisi siang hari. Jadi fitur Super Steady-nya ini saya rasa lebih cocok kalau buat dipakai di kondisi action yang lebih ekstrim, misalnya lari cepat atau lompat. Saya akui jadi smooth banget getarannya. Kalau buat urusan selfie kameranya, asli saya nggak ada komplain dan lumayan takjub. Detailnya bagus banget. Buat lawan backlight juga oke. Selain itu ada pilihan wide juga, jadi terasa luas banget angle selfie-nya. Cocok banget kalau buat yang suka vlogging ini fitur. Dan yang keren lagi, portrait videonya ini juga detail dan rapi banget separasi objeknya. Mantep, surganya para vlogger ini. Overall di kondisi siang hari semuanya jelas dimakan habis tanpa kendala sama kamera Samsung Galaxy S22 Ultra ini. Tapi bagaimana dengan malam harinya? Bersiaplah takjub sama fitur netografi terbaru andalan Samsung berikut ini. Karena ternyata kemampuan net fotografinya ini asli mantep banget. Detail dan dynamic range-nya masih terjaga dengan sempurna di kondisi low light dan minim banget sama noise. Selama masih dekat sama sumber cahaya meskipun sedikit, gambar yang kita capture bisa tetap clear. Keren. Begitu juga dengan mode ultra wide-nya, masih oke banget dan minim sama noise. Kalau yang ini something banget sih, soalnya rata-rata smartphone meskipun ada di kelas flagship itu kalahnya di kondisi low light ultra wide. Kalau ini masih tetap istimewa mirip sama main kameranya. Bahkan udah pakai optical zoom 3 kalinya pun detail dan dynamic range-nya pun masih sangat aman. Termasuk di mode portrait 3 kalinya juga masih cakep banget di kondisi low light. Video recording malam harinya juga masih bisa handle cukup baik, meskipun tentu detailnya mulai berkurang dan mulai muncul noise. Tapi masih cukup bisa diandalin dalam kondisi low light. Apalagi optical zoom-nya juga masih bekerja sangat baik meskipun minim pencahayaan kayak gini. Bahkan sampai 10 kali optikalnya juga masih keren banget capture lampion dari jarak jauh dan gelap kayak gini. Asli saya suka ini night fotografinya. Kita yang suka foto-foto jadi berasa dikasih kebebasan mutlak. Mau siang, malam, jauh, deket, semuanya mantep. Sekarang kita testing juga di kondisi yang lebih jauh dari sumber cahaya kayak gini. Kalau buat main kameranya sih sama sekali nggak ada masalah, masih tetap clear. Begitu juga di mode ultra wide-nya masih tetap aman. Cuma terlihat sedikit noise di objek tergelap. Selain itu flare dari pancaran sinar lampu juga terasa minim. Karena di Samsung Galaxy S22 Ultra ini memang udah pakai super clear glass and lens. Tapi buat optical zoom-nya baru mulai terasa berkurang. Detail dan noise mulai terlihat jelas. Begitu juga dengan mode portraitnya di kondisi yang lebih minim sama cahaya. Jadi untuk penggunaan fotografi di luar main kameranya, batasan pencahayaannya dari sekitar kondisi ini. Tapi kalau main kameranya jelas masih bisa handle dengan sangat baik. Selain itu, selfie kameranya lagi-lagi juga mengejutkan, karena masih tetap cakep di kondisi low light. Cuma terasa sedikit noise saja di bagian-bagian tergelap. Kesimpulannya, kemampuan fotografi Samsung Galaxy S22 Ultra ini benar-benar sangat menyenangkan buat kalian yang suka fotografi dan bikin-bikin konten. Apalagi juga udah ada fitur export raw fotografi juga. Bisa kepake buat yang lebih pro. Soalnya fitur-fitur yang ada di fotografi ini sangat lengkap sekali. Mulai dari kondisi pencahayaan yang gelap dan terang, jarak yang jauh banget dan deket banget, sampai manuver-manuver paling lambat sampai paling cepat semuanya ada. Selain fotografinya, yang paling saya suka selanjutnya ada di displaynya. Sekarang udah pakai 6,8 inch Edge Quad HD Plus dengan panel Dynamic AMOLED 2X dan inovasi Vision Booster-nya yang nyampe peak brightness 1750 nits. Mantap, coba lihat aja. Displaynya ini sama sekali nggak takut ngelawan terik matahari jam 1 siang. Tetap clear dan keluar semua warnanya. Apalagi kalau cuma buat nonton konten-konten video HDR. Easy pass kalau buat Samsung Galaxy S22 Ultra ini udah. Refresh rate-nya juga udah nyampe 120Hz yang smooth banget. Udah Corning Gorilla Glass Victus, dan punya fitur ultrasonic fingerprint yang responsif. Intinya kalau soal display udah over the top dan sama sekali nggak ada komplain dari saya. Kalau dari segi desainnya, ini adalah Galaxy S series yang paling beda dibanding sebelumnya. Soalnya punya desain yang mirip banget sama Galaxy Note series lalu. Cuma beda di modul kameranya ini aja. Udah pakai armor aluminium frame yang finishingnya premium banget. Udah IP68 dan beratnya cuma 229 gram aja. Jadi berasa ringan handheldnya meskipun size-nya lumayan gede.
Selain desainnya yang Galaxy Note series banget, begitu juga dengan fitur S Pen-nya ini. Mantap. Galaxy S series dengan fitur S Pen ini menurut saya kombinasi yang sempurna. Soalnya fungsional S Pen-nya ini buat saya nambah value di urusan produktivitas banget. Yang biasanya saya pakai buat bikin konsep dan sketch sebelum ngerjain proyek, sampai buat edit-edit foto dan video di size layar 6,8 inch yang lebar ini. Jadi kalau buat saya, S Pen-nya ini adalah deal maker banget buat kalian yang butuh produktivitas ekstra. Secara performanya juga udah lebih dari cukup kalau buat daily driver, hiburan, dan kerja. Pakai chipset Snapdragon 8 Gen 1 dengan fabrikasi 4 nanometer. Varian yang saya review ini punya RAM 8GB dan internal storage 128GB. Tapi jujur kalau menurut saya pribadi yang versi 8128GB-nya ini rada nanggung sih. Mendingan saran saya sekalian ke versi yang 12GB RAM dan 256GB sekalian. Toh selisih harganya nggak beda jauh, tapi yang didapat value-nya lumayan jauh. Terus Antutunya dapat di angka 800 ribuan aja. Mungkin memang kurang optimal kalau buat yang peduli sama angka. Tapi kalau buat saya yang jarang banget pakai smartphone buat urusan gaming ya sama sekali nggak ada masalah. Toh buat main semua game masih bisa optimal, mulai dari PUBG sampai Genshin Impact semuanya lancar dan nggak terlalu panas. Jujur kalau saya pribadi lebih suka performa yang nggak harus ngebut tapi yang penting stabil dan nggak panas aja. Soalnya saya lebih cocok buat yang durability jangka panjang. Kapasitas baterai 5000 mAh yang udah support super fast charging 45 watt. Kalau semua fitur layar kayak always on display dan vision booster 120Hz-nya diaktifin, memang cukup mengkonsumsi banyak daya. Jadi fast charging 45 watt-nya ini jadi kompensasi yang positif. Soalnya cuma perlu waktu sekitar sejaman aja buat full charge baterainya. Gimana? Sampai sini terasa worth it kan fitur-fitur yang ada di Samsung Galaxy S22 Ultra ini? Jadi kalau sampai sini kalian udah ngerasa lebih mantep, langsung pre-order aja ke Blibli sekarang. Mumpung sekarang ini di Blibli lagi banyak promo juga buat yang lagi butuh smartphone. Soalnya ada promo Kamis Gadget Blibli, yang ada diskon dan ekstra cashback, gratis ongkir, dan bisa tukar tambah juga. Yang prosesnya nggak bikin ribet, tinggal klik aja link yang udah saya kasih di deskripsi. Oke, kesimpulannya. Menurut saya Samsung Galaxy S22 Ultra ini jadi Galaxy S series yang paling worth it buat saat ini. Soalnya punya fitur-fitur yang sangat lengkap. Bisa dibilang hampir semuanya ada di sini. Kemampuan fotografinya yang mantep baik di kondisi siang sampai malam hari, mulai jarak paling dekat sampai paling jauh, displaynya udah jelas auto one of the best di kelas flagship saat ini, no debat. Dan poin paling krusial kalau buat nambah value kerjaan saya ya karena udah ada S Pen-nya ini. Yang enak banget kalau buat edit-edit foto dan video di layar gede 6,8 inch yang terang banget. Jadi bisa saya bilang Samsung Galaxy S22 Ultra ini adalah flagship yang punya paket paling lengkap buat saat ini. Good job buat Samsung. Saya Vian, see you in the next videos.